Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Manado. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara, edisi hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan topik potensi Sulawesi Utara besar namun investasi sulut masih minim. Untuk itu sudah hadir bersama kami di studio Ibu Salom Korompis, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Noni. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting dengan Bapak Dr. Feki Masinambo. Mungkin beliau menyusul selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Dan juga yang terakhir sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting Bapak Audi Lika selaku Ketua Apindo Sulawesi Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Noni. Terima kasih Bapak. Sedikit mengkoreksi Wakil Ketua Apindo Sulawesi Utara Bu ya. Oke, baik. Bapak Audi Lika, Wakil Ketua Apindo Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bu Noni. Ya. Dialog ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Untuk pendengar yang ingin bergabung bisa melalui layan telepon di 0821195835080 dan bisa melalui komentar di YouTube dan RRI Digital. Baik pendengar, berbicara mengenai Sulawesi Utara, tentu saja kita mengetahui bahwa provinsi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pariwisata, juga memiliki potensi di sektor perikanan dan pertanian. Namun belum tercermin sepenuhnya dalam investasi. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan pada semester pertama tahun 2025, di mana realisasi investasi Sulawesi Utara mencapai 5,46 triliun atau sekitar 59% dari target tahunan. Kemudian komposisinya terdiri dari 59% penanaman modal dalam negeri dan 41% penanaman modal asing. Dengan 8.464 proyek dan serapan tenaga kerja sekitar 7.600 orang. Nah pendengar, berdasarkan data ini sebenarnya Sulawesi Utara sudah masuk ke jalan yang positif, akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa karena peluang besar ini justru bisa meningkatkan investasi. Mungkin kita langsung saja kepada Ibu Shalom terkait dengan investasi di Sulawesi Utara nih Bu. Sebenarnya apa yang paling berkontribusi besar dalam investasi di Sulawesi Utara ini? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali berada di ruang Sulut Bicara bersama RRI Pro 1. Dan benar tadi data yang disampaikan oleh Bu Noni bahwa pada semester 1 tahun 2025 realisasi investasi di Sulawesi Utara itu mencapai 5.464 miliar. Nah, berbicara tentang penyelenggaraan pemerintah dalam konteks pembangunan di sektor investasi, utamanya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka kita mungkin harus beranjak lebih dulu dari perencanaan investasi itu sendiri. Nah, pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi Republik Indonesia telah memasang target, menetapkan target investasi untuk sulut. Di tahun 2025 ini target kita adalah 9 triliun 310 miliar. Jadi ini menjadi target atau indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus menyerap realisasi investasi sebesar 9 triliun 310 miliar. Nah, kalau sekarang kita membandingkan dengan realisasi semester 1, artinya dari
bulan Januari sampai bulan Juni ya, kita sudah mencapai target sebesar 5.464 miliar. Artinya kita sudah on track memang dalam proses menyerap investasi sesuai target yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan juga target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah pusat. Jadi kami dalam kacamata berpikir sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan PTSP, kami merasa bahwa kinerja investasi sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Kita sangat percaya dan positive thinking bahwa target 9,3 triliun ini bisa kita capai. Mungkin demikian Mbak Novi. Iya baik, berarti kalau terkait dengan target sebenarnya sudah tercapai ya Bu secara daerah dan juga nasional. Iya, on track. Ya, kemudian bagaimana potensi apa sebenarnya yang paling berkontribusi besar terhadap investasi di Sulawesi Utara Bu? Kalau kita lihat dari beberapa sektor unggulan, kita memang mengharapkan sektor pariwisata itu menjadi penggerak utama pembangunan. Kemudian memang dari segi keunggulan kompetitif, kita punya sektor perikanan kelautan, kita juga punya sektor pertanian, dan dalam konteks perencanaan pembangunan yang saat ini sedang dibangun dan sedang diupayakan ada percepatan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Johannes Victor Mailangkai SHMH, kita diarahkan untuk fokus pada ekonomi biru dan ekonomi hijau. Jadi memang tidak salah untuk memilih prioritas pembangunan pada sektor perikanan kelautan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata. Ya baik, berarti pendengar sebenarnya Sulawesi Utara sudah on track di investasi tadi terkait juga dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru ya Bu? Betul sekali. Ya sebelum lanjut kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Feki melalui Zoom meeting. Ya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog pada pagi hari ini. Ya, Ya, saya dengan senang hati iya baik bersama Bapak. Ibu Shalom dan Mbak Sapa ini supaya saya jelas. Dengan Noni Pak. Oh, dengan Mbak Noni ya? Iya Ini Bapak. Noni panggil Mbak memang dua panggilan apa ya? Panggilan Jawa, panggilan Manado. Mbak Noni ya begitu ya. Iya baik Bapak. Mungkin kita langsung Oke. iya baik, kita mungkin langsung ke Pak Feki juga ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Shalom terkait dengan investasi di Sulawesi Utara bahwa yang paling berkontribusi besar adalah perikanan dan itu ya Bu, perikanan, pariwisata dan juga pertanian. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak, kalau menurut data yang kita dapatkan juga ternyata pertambangan juga berkontribusi terhadap investasi di Sulawesi Utara. Kalau menurut Bapak Feki sendiri dari sebagai pakar ekonomi, itu bagaimana Pak? Apakah kita sudah di arah yang tepat sebenarnya dengan berkontribusi di pertambangan atau justru seharusnya lebih menekankan kepada pariwisatanya? Seperti itu Pak. Oke ya, jadi sesuai dengan perkembangan investasi sekarang, mungkin saya perlu juga memberikan komentar apa yang dikatakan oleh Ibu Shalom ya. Kita memang ditargetkan 9, sekian ya Ibu Shalom ya, Betul Pak, betul. oleh nasional. Tapi kalau kita lihat perkembangan pada semester 1 ini, saya optimis bahwa itu bisa lewat. Artinya dari saya ya, karena kan paling tidak ukurannya setengah, kan sudah setengah lebih sudah tercapai ya. Betul. Kemudian yang Mbak Noni kemukakan ya memang kan core kita kan memang keunggulan lokal kita kan itu ya. Perikanan kita kan masih juga punya potensi yang besar, kemudian juga pariwisata saya kira besar, kemudian juga pertambangan saya kira besar. Dan ini menurut saya ya, seperti juga misalnya kita melihat apa yang menjadi visi misi daripada Gubernur sekarang, tampaknya apa yang dikemukakan oleh Ibu Shalom ini ya, harapan kita bahwa ini masih akan tergarap lagi ya Ibu Shalom ya. Betul sekali. Kan potensi perikanan kita masih besar, potensi pariwisata besar, potensi pertambangan, di samping tentunya diharapkan bahwa ini kan
hilirisasi juga berkembang ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kita kan punya kawasan-kawasan yang mudah-mudahan ya pada tahun ini ya akan terus dibenahi, kemudian ini juga menjadi katakanlah infrastruktur dalam rangka misalnya untuk menarik investasi di luar daripada sektor-sektor unggulan ini, tapi juga masih berkaitan ya dengan keunggulan Sulawesi Utara. Saya kira ini mungkin Mbak Noni ya yang dapat saya sampaikan ya. Ya baik Bapak, berarti memang sudah seperti yang Ibu sampaikan sudah tepat sebenarnya ya Bu. Kita sudah menggunakan ekonomi hijau dan biru tadi ya. Betul sekali. Kemudian tadi terkait dengan kawasan ekonomi ya, yang ada di Bitung dan yang ada di Likupang. Kalau dari Dinas PTSP sendiri itu bagaimana Bu dalam memanfaatkan hal tersebut untuk investasi di Sulawesi Utara? Baik, untuk kawasan ekonomi khusus Bitung dan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang, dua lokasi ini menjadi primadona investasi seharusnya ya. Tetapi memang harus kita akui bahwa belum terjadi lompatan besar untuk investasi di dua lokasi ini. Tetapi memang ada beberapa hal yang membuat kawasan ekonomi khusus pariwisata dan kawasan ekonomi khusus Bitung belum menunjukkan kinerja yang signifikan, walaupun sebenarnya kalau kita melirik dengan lebih teliti data untuk KEK Bitung, sebenarnya realisasi investasi di KEK Bitung itu sudah relatif baik. Hanya saja memang masih perlu penataan lahan, kemudian ada beberapa regulasi yang perlu kita dorong untuk membangun iklim investasi yang kondusif. Nah, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE telah memberikan target supaya pada tahun 2025 kita sudah harus menetapkan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, di mana dalam perda tersebut diberikan klausul yang menjamin proses pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pelaku usaha. Artinya apabila pelaku usaha mau berinvestasi di KEK Bitung dan KEK Likupang, Pemda akan memberikan tambahan insentif fiskal dan non-fiskal. Nah, untuk rancangan perda ini sudah selesai dibuat, naskah akademisnya sudah selesai, dan kita akan segera menyerahkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada pihak DPRD untuk berproses ditetapkan menjadi perda. Jadi ini salah satu langkah konkret Pemprov untuk memastikan KEK Bitung dan KEK Pariwisata akan lebih bergairah investasinya. Baik Ibu, berarti ini akan melibatkan pelaku usaha juga ya Bu. Betul dalam sekali. Nah untuk itu kita juga tadi sudah terhubung dengan Pak Audi, Wakil Ketua Apindo Sulawesi Utara. Apakah masih terhubung Pak? Ya, Bu Noni, terima kasih. Saya masih terhubung. Ya baik, terkait dengan pelaku usaha tadi Bapak, kalau dari sisi pelaku usaha, bagaimana Pak memandang iklim investasi di Sulawesi Utara ini? Saya orang Manado ya, jadi disclaimer, saya cinta Sulawesi Utara. Saya pikir dialog seperti ini itu bagus karena tujuan kita mulia ya, untuk bisa mengembangkan ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya di Sulawesi Utara. Tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan Ibu Kadis, Ibu Shalom, dan Pak Feki, pakar ekonom. Dari sisi saya tentunya sebagai praktisi, punya pandangan yang saya mohon untuk dapat kami sampaikan dari sisi pengusaha, untuk dapat didengar oleh pemerintah. Kenapa? Karena usaha akan dapat berjalan lancar jika tentunya didukung dari regulasi pemerintah, insentif yang diberikan pemerintah, dan lain sebagainya. Tentunya menurut saya Pak Fikri dapat setuju ya dalam hal ini. Izinkan kami membagikan pengalaman yang kami alami ya sebagai praktisi di Sulawesi Utara, dan ini tentunya dapat menggambarkan secara general apa juga yang dialami oleh para pengusaha pada umumnya, yang baik dari Sulawesi Utara sendiri ataupun dari luar Sulawesi Utara, apakah dalam domestik pengusaha Indonesia ataupun pengusaha mancanegara mungkin.
Saya sendiri adalah direktur utama dari suatu perusahaan, namanya PT Jububu Jarum Minahasa Tbk. Dan sepengetahuan saya, PT Jububu merupakan salah satu perusahaan pertama dari Sulawesi Utara yang berhasil IPO dan masuk ke Bursa Efek Indonesia. Dari pengalaman kami, tentunya kami ingin membangun Sulawesi Utara. Makanya asal mula perusahaan kami berdomisili di Sulawesi Utara. Kami juga melihat bahwa ada beberapa tantangan. Apa yang saya maksud tantangan? Visi dari perusahaan tentunya berbeda-beda. Ada yang ingin sudah merasa cukup, misalnya untuk berada di Sulawesi Utara, atau ada yang ingin untuk go nasional, atau ada yang ingin go internasional. Tentu berbeda-beda ya dari setiap visi perusahaan. Yang dapat saya bagikan di saat ini adalah kami memproduksi suatu produk di Sulawesi Utara dan visi kami adalah untuk go nasional. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan baik dari perusahaan kami dan juga kami harap suatu kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang bisa memiliki perusahaan atau produk yang bisa go nasional ataupun internasional. Dalam perjalanan kami ada beberapa tantangan. Salah satunya yang kita hadapi adalah Sulawesi Utara itu agak jauh di bagian utara timur Indonesia. Maksud saya agak jauh, kenapa? Itu menimbulkan problem tersendiri untuk kami yang sudah berinvestasi di Sulawesi Utara untuk bisa ekspansi ke luar daerah. Biaya logistik yang tinggi, infrastruktur yang mungkin kita perlu tingkatkan, dan juga banyak hal lainnya. Saya pikir ini sudah cukup lama ya kita alami, namun sama-sama kita bangun bersama karena saya yakin dari setiap kepala daerah yang ada, baik para wali kota, bupati, dan setiap para gubernur, saya melihat banyak lompatan-lompatan yang dilakukan, yang sangat agresif, dan itu perlu kita apresiasi. Dari sisi pariwisata, mungkin saya ambil contoh ya, karena kami juga terlibat dengan organisasi kepariwisataan. Tadi disampaikan Ibu Kadis, Ibu Shalom, bahwa salah satu kontribusi terbesar Sulawesi Utara adalah pariwisata, dan kemudian perikanan kelautan, dan kemudian pertanian. Saya sangat setuju sebenarnya kalau pariwisata itu kita tingkatkan dan kita dorong. Tadi juga sempat disebut mengenai kawasan ekonomi khusus yang ada di Likupang ya, kalau bersifat pariwisata. Dan juga di Bitung yang bersifat industri. Dari sisi Apindo sendiri, kami banyak terlibat dengan stakeholder lainnya, baik dari instansi bea dan cukai, dan lain sebagainya, yang kita melihat ada potensi besar sebenarnya di kawasan ekonomi khusus Bitung. Tadi Ibu Kadi sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sedang dilakukan, baik dari sisi regulasi pemerintah dan mungkin akan diberikan insentif. Kata insentif ini sangat menarik dan sangat dibutuhkan, Ibu Bapak sekalian. Karena kenapa? Kami jika berinvestasi di Sulawesi Utara tentu kita melihat dari sisi bisnis apa dan potensial market yang ada. Kalau kita lihat jumlah penduduk di Sulawesi Utara tidak terlalu besar. Jadi ini merupakan suatu tantangan jika kita bandingkan investasi di Pulau Jawa. By market share aja mereka udah gede. Jumlah populasi kita kalau nggak salah sekitar 2 juta ya Pak Feki, bisa berapa sekarang? 2,7 lah. 2,7. Oke. Ya, sekitar 2,7. 2,7. Kalau kita bandingkan mungkin yang ada di Jawa Barat, dulu saya tahu sekitar 32-33 juta ya. Jadi ini berkali-kali lipat. Dan tentunya posisinya Jawa Barat misalnya, jika pengusaha berinvestasi, harga tanahnya masih lebih relatif murah dibandingkan Jakarta. Namun distance-nya juga sangat dekat jika kita masuk ke pasar di ibu kota Jakarta. Nah ini hal-hal yang menjadi kendala buat pengusaha
tergantung dari apa yang diusahakan dari pengusaha tersebut. Sekali lagi, poin kami adalah yang pertama adalah jarak Sulawesi Utara, yang kedua adalah daya beli dari Sulawesi Utara tersebut. Daya beli kan ini ada banyak faktor, mulai dari jumlah populasi yang ada, perekonomian yang ada, dan lain sebagainya. Tentunya bisa ditambahkan lebih banyak lagi dari Pak Feki mengenai Ya, perekonomian. ya baik Bapak Aldi. Em, Berarti tadi terkait dengan walaupun ada potensi tetapi dari segi pengusaha memang ada beberapa tantangan ya Bapak untuk investasi di Sulawesi Utara dan juga sudah didengar langsung oleh Ibu Shalom dan semoga bisa segera direalisasikan ya terkait dengan tadi ada juga yang sedang dibahas di Perda ya Ibu ya. Baik. Baik Bapak, ini kita sudah ada pertanyaan dari komentar di YouTube mengenai kawasan ekonomi di Bitung. Sudah dari tahun 2014 sampai sekarang investasi masih minim. Kawasan ekonomi khusus Likupang masih kalah jauh dari kawasan ekonomi khusus Mandalika dan kawasan ekonomi Morotai. Kendalanya di mana? Apakah kek di Sulut terlalu dipaksakan? Nah, ini kita mungkin bertanya kepada Ibu Shalom ya Bu ya, dari Dinas PTSP Sulawesi Utara. Bagaimana Bu? Apakah memang terlalu dipaksakan nih Bu atau bagaimana? Baik, terima kasih sekali atas tanggapan dari teman-teman yang masuk lewat YouTube ya. Sangat kritis dan sangat strategis tanggapan yang kami dengar, dan ini sangat menarik karena memang pendapat publik itu ya harus kita dengar. Nah, namun demikian perkenankan kami mungkin melihat atau membahas ini dari perspektif Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa sesungguhnya KEK Bitung dan KEK Likupang itu adalah suatu keunggulan kompetitif Sulawesi Utara yang jika kita bandingkan dengan provinsi manapun tidak ada satu provinsi punya 2 KEK. Tapi memang kita mengakui bahwa target yang kita tetapkan untuk KEK pariwisata di Likupang maupun KEK Bitung itu relatif masih jauh. Artinya bahwa kita memerlukan upaya-upaya strategis yang taktikal untuk mempercepat realisasi investasi di KEK Bitung dan KEK Likupang. Sebenarnya di KEK Bitung kita sebenarnya punya kawasan seluas 534 hektar, yang 97 hektar itu milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan yang sisanya itu yang di 534 adalah masih milik rakyat Kota Bitung ya, pemilik lahannya. Nah, di luasan 534 itu sebenarnya sudah banyak sekali pelaku usaha atau tenant yang melaksanakan kegiatan investasinya di sana. Bahkan realisasi investasi terbesar di triwulan 1 2025 kita itu ada di sektor industri kertas dan percetakan. Nah, industri kertas dan percetakan itu ada di kawasan ekonomi khusus Bitung, yaitu PT Futai yang merealisasikan investasinya membangun satu pabrik untuk industri kertas dan percetakan. Lokasinya di KEK Bitung. Jadi justru realisasi investasi Sulawesi Utara di triwulan 1 itu asalnya dari KEK Bitung. Tapi memang masyarakat mungkin ya melihat dari perspektif di lahan 97 hektar milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memang harus kami akui belum ada tenantnya. Tapi Bapak Gubernur, sekali lagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melakukan banyak sekali perubahan fundamental, di mana pada KEK Bitung itu sudah ada perencanaan strategis di mana untuk BUPP-nya PT Membangun Sulut Maju atau MESMA itu sudah sementara berproses. Jadi sudah ada beberapa calon tenant yang akan masuk ke kawasan ekonomi khusus Bitung di lokasi milik pemerintah 97 hektar. Bahkan yang mendorong investasi di KEK Bitung melalui perpanjangan tangan Bapak Gubernur, bantuan Kementerian Investasi, ada 2 investor PMA yang cukup besar yang akan masuk ke kawasan ekonomi khusus Bitung. Memang ada beberapa regulasi yang harus kita siapkan
untuk membangun kepercayaan diri investor berinvestasi di KEK Bitung. Nah, ini sementara didorong, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama realisasi investasi di KEK Bitung ini bisa terlaksana. Demikian barangkali Bu Noni. Ya baik, berarti memang sudah ada ya Bu ya. Juga terkait dengan tadi penanaman modal asing ya Bu, berarti sudah dalam tahap perencanaan akan masuk penanaman modal asing. Iya, betul sekali. Dan kalau berdasarkan data di sini penanaman modal asing itu sekitar 41%, benar Ibu? Untuk keseluruhan di Sulawesi Utara? Iya, 41% itu sebenarnya angka realisasi penanaman modalnya. Jadi di semester 1 2025 memang 41% realisasi penanaman modal dari PMA, sisanya dari PMDN. Memang kalau kita lihat trennya, kalau kita membandingkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri pasca Covid, ya, jadi sesudah tahun 2019-2020, PMA itu agak terkontraksi dan justru yang maju atau yang lebih baik itu kinerja dari PMDN. Jadi kita harus melihat bahwa penanaman modal asing sangat terdampak pada geopolitik di tataran global. Jadi kontraksi pada penanaman modal asing harus kita akui adalah akibat dari situasi dan kondisi yang kurang kondusif lah untuk penanaman modal global di daerah, bukan hanya di Sulawesi Utara sebenarnya, tapi ini berlaku se-Indonesia, dampaknya se-Indonesia. Tapi ini kabar baik sebenarnya bahwa PMDN kita kuat. Nah, kita harus memang mendorong usaha mikro kecil menengah, koperasi untuk terus berkiprah, untuk diberi ruang, untuk dibantu, dibina agar supaya UMKM itu kita bilang naik kelas menjadi UMKM yang berorientasi ekspor. Jadi ada beberapa strategi yang sudah sementara dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Harapannya PMDN kita justru terus menguat. Baik, berarti sebenarnya ini ke arah yang positif karena justru PMDN-nya yang terus menguak ya Ibu daripada PMA. Betul. Tapi tidak terpungkiri memang PMA juga kita butuhkan untuk investasi di Sulawesi Utara ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Iya. Karena kalau PMA itu kinerjanya baik, itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor internasional kepada Indonesia dan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berarti tinggi. Nah, tapi tidak menafikan juga bahwa kalau PMDN kita naik berarti PMDN kita atau UMKM kita sektor 17 sektor ekonomi itu cukup baik di Sulawesi Utara. Baik, pembahasan yang sangat menarik ya pendengar. Untuk itu nanti kita akan bertanya dari pakar ekonomi Bapak Dr. Feiki, tapi sebelumnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, masih bersama kami dalam program Sulut Bicara, di mana pada hari ini kita membahas terkait dengan investasi di Sulawesi Utara. Untuk itu tadi terkait dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, kita boleh mendengar dari Bapak Dr. Feki bagaimana pandangannya terhadap penanaman modal asing dan PMDN ini di Sulawesi Utara. Masih tersambung Bapak? Oke, masih. Ya baik Bapak, silakan. Jadi mungkin saya memberikan komentar begini ya. Sebetulnya kalau saya lihat tren ya, kita kan 2 tahun lalu capai 10 ya. Tapi seluruh ya. Jadi kan yang asing lebih banyak. Kemudian kita turun 7 ya. Nah, waktu turun 7 itu kan kita juga melihat ya bahwa itu kan memang saya kira juga Pak Audi bisa paham bahwa tahun kemarin kan tahun politik ya. Jadi memang pengusaha kan masih wait and see toh Pak Audi ya waktu lalu ya. Saya kira kita sepakat, kita banyak diskusi waktu tahun lalu. Nah, kemudian tahun ini kita lihat ya, mudah-mudahan kalau dilihat perkembangan semester 1 ya, mungkin dia akan mencapai lebih, katakanlah bukan hanya tahun lalu tapi lebih dari 2 tahun lalu ya. Kan kita kan sudah mencapai 5, ya. Kemudian seperti yang dikatakan Ibu Shalom, memang kita ini menjadi persoalan sekarang kan menghadapi juga masalah global kan yang kita ketahui bersama ya. Tapi justru ya kita di masalah global, konflik global ini yang tahun ini justru kita mendapatkan katakanlah PMI yang signifikan ya dalam perkembangannya ya. Kemudian kita juga mencapai target yang ditentukan oleh pusat ya. Kemudian yang selanjutnya saya juga menarik untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Audi ya. Tadi itu saya setuju Pak Audi ya bahwa memang orientasi kita dalam rangka bisnis di Sulawesi Utara ini memang pasarnya memang tidak mengandalkan di sini ya. Kita hanya 2,7. Kalau kita juga lihat tetangga-tetangga kita kan, jadi orientasi kita sebenarnya memang kita harus keluar. Oleh sebab itu memang biaya logistik itu menjadi penting dan tentunya insentif-insentif yang dikemukakan oleh Ibu Shalom itu juga memang menjadi jelas ya. Termasuk juga mungkin mengenai biaya lahan dan sebagainya. Bagaimana cara kita artinya bisa kondusif lah ya. Dan yang paling penting juga kalau tidak salah ya, saya mengikuti perkembangan dari regulasi daripada Pak Gubernur ya. Pak Gubernur memang berusaha untuk memantapkan lagi manajemennya ya. Saya kira manajemen juga penting. Dan kalau saya juga punya pandangan begini Pak Audi ya, kek Likupang maupun kek Bitung itu atau kawasan industri lain yang ada di utara ya, kita justru melihat ini bukan hanya untuk kepentingan investor dari luar ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Shalom, mungkin kita juga berkolaborasi ya di antara investor atau pengusaha lokal kita ya, terutama kan mungkin kita berada pada UMKM ya, kan skala menengah juga sudah besar ya. Jadi bagaimana juga ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kita di dalam ya. Nah, kemudian yang berikut dalam rangka mengembangkan kawasan-kawasan ini, kita juga menyadari bahwa ini juga harus kita kembangkan
menjadi kepentingan daerah sekitar kita. Jadi bukan hanya Sulawesi Utara, ya. Artinya daerah bagaimana kita membuat ini sehingga daerah sekitar kita juga mendapatkan kemanfaatan, ya. Karena sebagai contoh, ya, untuk bahan baku kita tidak bisa mengandalkan hanya dari Sulut, ya. Kalau kita bicara perikanan, kita bicara misalnya katakanlah perkebunan, ya, untuk hilirisasi sumber daya alam yang kita miliki, ya. Jadi ini yang mungkin ke depan kita harus melihat bahwa kolaborasi, ya, memanfaatkan kawasan-kawasan ini yang sudah secara regulasi sudah jelas, dan bagaimana juga menjadi kepentingan daerah sekitar kita, ya. Mereka merasa punya kepentingan, mereka merasa kemanfaatan, ya. Kemudian ini bisa dikembangkan secara bersama. Saya masih ingat dulu Pak Sarundayang, ya, justru dia mengatakan bahwa kawasan Ekos Bitung itu dia wadah untuk konsolidasi, kan. Ya baik Jadi, Bapak. Ya kalau terkait dengan waktu lalu, kan. ya baik Bapak. Bagaimana? Ya, kita kembali Oke. kita kembali ke topik ya Bapak. Ini kalau terkait dengan regulasinya tadi Pak, regulasi yang mungkin regulasi yang kurang terkait dengan di Sulawesi Utara dan juga bagaimana keamanan berinvestasinya. Kalau dari pakar ekonominya bagaimana Bapak? Bagaimana maksudnya? Saya Terkait belum, dengan sempat regulasi Bapak. Terkait dengan regulasi berinvestasi, sebenarnya apakah ada yang kurang atau bagaimana Pak? sebetulnya apa yang dikatakan oleh Shalom tadi itu saya kira kita regulasinya kan sudah jelas, ya. Jadi misalnya dengan PTSP, ya, dengan penanaman modal PTSP, ya, Dinas Penanaman Modal, saya kira kan sudah mensinergikan OSS-nya, kan. Jadi kita justru secara perizinan bagaimana Shalom, ya, kita tidak lagi harus misalnya ke pusat, dan malah kita terintegrasi baik provinsi maupun kabupaten kota, malah daerah sekitarnya kalau tidak salah, ya. Saya melihat ini, walaupun mungkin ya ada hal-hal yang katakanlah mungkin kita perlu benahi-benahi, ya. Tapi regulasi saya kira sudah jelas. Kemudian regulasi yang berikut saya lihat, ya, saya melihat secara lokal, ya, secara daerah, gubernur ini memang sementara menata sedemikian rupa, ya, bagaimana model-model karena salah dalam rangka pemanfaatan kawasan ini, ya, yang katakanlah itu bisa bersinergi, ya. Dan saya kira kan punya banyak skim-skim investasi, kan. Saya kira Ibu Shalom lebih tahu itu, ya. Jadi bagaimana kawasan ini betul-betul kondusif dan bisa berkembang, ya. Saya masih ingat dulu Mbak Noni, ya, waktu kita berjuang untuk meloloskan Kek Bitung ini, ya, itu malah di belakang, kebetulan saya waktu itu masuk dalam Pokja, ya. Di belakang kita itu ada pengusaha yang katakanlah kelas menengah besar yang bersama-sama waktu itu memperjuangkan untuk Kek Bitung itu bisa dikatakanlah ada PP karena salah waktu itu, ya. Jadi saya optimis sebetulnya ini. Cuma memang kan Pak Audi, ya, kita kan menghadapi banyak sekali tantangan, ya. Jadi baik, termasuk Bapak. COVID, ya, termasuk politik juga waktu itu, ya. Ya baik Saya Bapak. kira ini mungkin. Ya, kita beralih ke Pak Audi nih Pak. Ini kan kalau menurut Bapak, ya, dari segi ekonominya, kalau dari menurut pelaku usaha dari Pak Audi sendiri bagaimana Pak sebenarnya regulasi ini? Apakah ada tantangan sehingga investasi memang minim di Sulawesi Utara? Silakan Pak. Terima kasih Bu Noni. Sebelum ke regulasi, saya mau sampaikan, orang boleh baku ces Pak Feki. Orang satu kata satu hati. Saya setuju dengan apa yang Pak Feki sampaikan tadi. Jadi sebelum ke regulasi, ya Bu Noni, saya pikir satu hal yang terpenting dari pengusaha adalah bagaimana bisa menjalankan suatu usaha dan bisa untung. Ya kan? Kalau nggak untung, ngapain dijalankan? Kalau nggak bisa jangka panjang, ngapain kita mulai? Very simple. Very simple. Nah, apakah berinvestasi di Sulawesi Utara menguntungkan? Saya pikir iya. Gitu. Apakah pemerintah mendukung? Saya pikir iya. Apakah kita cukup agresif? Saya pikir kita punya peluang, tapi mungkin kita harus lebih bisa jeli, ya, untuk fokus ke industri apa yang kita mau kembangkan di Sulawesi Utara. Dengan begitu, pengusaha akan berjuang investasi,
pemerintah pun akan bersama-sama membuat regulasi yang mana mendukung pengusaha. Saya pikir itu very simple kok. Nah, apakah regulasi yang ada di Sulawesi Utara sudah cukup baik? Eh, saya harus melihat ini dari sisi kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara. Karena kalau dibilang seprovinsi, itu kan berbeda-beda ya. Tentunya usul saya dan dari Apindo, dari pengusaha adalah untuk beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Utara tentunya perlu digenjot lagi ya dari sisi regulasi dan kemungkinan bisa dipertimbangkan untuk sisi insentif. Karena jujur aja pengusaha di Sulawesi Utara kita mengalami beban yang lebih jika dibandingkan dengan pengusaha di daerah Pulau Jawa. Nah, beban yang lebih ini yang membuat pengusaha berpikir 2-3 kali untuk berinvestasi di Sulawesi Utara. Nah, bagaimana beban yang lebih ini? Yang salah satunya adalah logistik itu, karena itu sangat penting. Andai kata pemerintah bisa duduk bersama dengan pengusaha dan bisa memberi insentif keringanan dari sisi beban-beban ini, saya pikir akan menjadi selevel jika kita berinvestasi di Jawa atau kita berinvestasi di Sulawesi Utara. Itu yang kita butuhkan agar supaya mengurangi beban. Yang namanya beban ini kan berbahaya ya, apalagi terus-menerus dan jika makin besar di kemudian hari. Terakhir mungkin yang saya mau tambahkan adalah dari sisi pengusaha. Tadi disebut COVID, yes, kita sudah bertahan sedemikian rupa untuk melewati beberapa tahun COVID yang sangat sulit. Kemudian 2024 tahun politik tentunya juga sulit ya untuk para pengusaha karena semua wait and see seperti kata Pak Feki. Namun yang lebih miris sebenarnya di tahun 2025. Dari kami sendiri melihat bahwa kuartal pertama, kuartal kedua dari 2025 ini ternyata lebih turun jauh secara year on year terhadap sales dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Dan saya yakin ini bukan hanya pengusaha Sulawesi Utara, tapi hampir seluruh pengusaha di Indonesia. Dan ini masif. Untungnya kami melihat situasi yang ada sekarang ini. Dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, beliau awal mula sudah menyampaikan bahwa yes, we are having problem. How do we solve it? Nah, ini yang banyak kami merasa senang karena digelontorkannya uang yang tadinya diendap ya 400 triliun lebih. Saya pikir akhirnya uangnya ini juga akan berputar. Nah, ini yang kami butuhkan. Tadi kita bicara regulasi. Tentunya kami harapkan dari sisi Sulawesi Utara apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung perputaran ekonomi yang ada saat ini. Karena sekali lagi penduduk kita tidak banyak. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana supaya perekonomian kita itu bisa digenjot. Itu mungkin dari saya, Bu Noni. Thank you. Ya baik Bapak, nanti kita akan mendengar tanggapan dari Ibu Shalom ya. Tapi sebelumnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Sulut Bicara terkait dengan investasi di Sulawesi Utara minim dan potensinya besar. Tapi sebelumnya ini kita ada pertanyaan dari YouTube.
Apakah potensi ini sudah dikelola secara optimal atau masih banyak kekurangannya? Adakah kekurangan atau kebocoran non teknis yang ikut mempengaruhi? Berarti ini terkait dengan regulasi, Ibu. Mungkin yang lebih berkompeten untuk menjawab Ibu Shalom. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Tina Yustina ya dari YouTube. Ini memang bagus sekali perspektif yang diangkat mengenai bagaimana kita mengelola hal-hal teknis yang dapat mendorong atau bahkan ini dituliskan dalam YouTube, apakah ada kekurangan atau kebocoran non teknis yang ikut mempengaruhi. Kami pikir kalau dari hal teknis kami harus mengakui iya, tapi kalau dari hal non teknis, nah ini kami mungkin harus mendapatkan tambahan penjelasan ya, maksudnya non teknis dalam konteks apa. Tapi dari hal teknis kami akui ada. Jadi Mbak Tina Yustina itu betul. Sekarang ini memang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang mendorong percepatan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, Perda ini itu menjadi dasar kita untuk menerbitkan perizinan yang namanya PKKPR ya, perizinan untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, seringkali terjadi bahwa pelaku usaha sudah membeli lahan untuk melakukan kegiatan usaha, tapi ternyata pada lahan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dimaksudkan oleh pelaku usaha. Nah, ini menjadi kendala besar sehingga kita harus mendorong memang percepatan Perda RT RW untuk memfasilitasi pelaku usaha biar bisa melihat terlebih dahulu sebelum ada pembelian lahan, akuisisi lahan, atau belum ada kontrak. Karena saat ini pemerintah juga sedang menegakkan aturan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah. Ada investor tahun 2024 sudah membeli lahan kurang lebih 3 miliar. Tapi ternyata lahan yang dia beli menurut Perda RT RW adalah kawasan resapan air, di mana tidak bisa dibangun apa yang diinginkan oleh investor. Nah, ini menjadi kendala, kita berupaya untuk melakukan klinik investasi, mencari lokasi yang lebih cocok untuk kegiatan investasi tersebut. Jadi Bapak Gubernur sementara mendorong supaya cepat ini Perda RT RW, kemudian Perda RDTR, supaya semua pelaku usaha secara terang benderang itu bisa melihat langsung lewat aplikasi OSS. Sebagaimana tadi yang disebutkan Pak Dr. Feki Masinambo, di aplikasi OSS harusnya terintegrasi RDTR, sehingga pelaku usaha hanya mengklik lokasi, dia bisa tahu arahan lokasi itu untuk apa, sektor industri kah, sektor perumahan kah, atau sektor pariwisata, sehingga kemudian keputusan investasi ini bisa lebih cepat dilakukan. Jadi untuk Mbak Tina Yustina, memang kita harus mengelola kendala teknis seperti ini. Masih ada kendala-kendala teknis lainnya, tapi mungkin karena waktu harus kita cut off ya. Iya Ibu, ini sungguh pembahasan yang sangat menarik, tapi memang karena waktu kita sangat terbatas ya pendengar. Baik, ini berarti sebenarnya sudah ya Bu ya, sudah ada untuk perancangan RT RW tadi dan juga ada aplikasi ya Bu. Aplikasi apa tadi Bu? Online Single Submission, OSS, satu-satunya platform untuk mengurus perizinan berusaha. Baik, itu juga nanti akan mempermudah pelaku usaha terkait dengan regulasi tadi. Betul ya Ibu sekali. Ya. Baik, ini juga ada pertanyaan untuk Pak Dr. Feki. Jujur dari Tina Yustina lagi nih, jujur apa yang masih membuat investasi di Sulut lemah? Terus kadang setiap pemimpin punya program sendiri, bahkan tidak menindaklanjuti program yang bagus dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana Bapak Dr. Feki terkait dengan pertanyaan dari Tina Yustina? Saya pikir yang mendasar apa yang dikatakan oleh Shalom tadi ya, RT RW itu memang menjadi pokok. Saya kira juga Pak Audi paling setuju ya. Bahkan kita bukan hanya sampai RT RW, jadi apa yang Ibu Shalom katakan sampai pada RDTR ya. Jadi kalau RT RW itu masih umum, tapi kalau sudah RDTR memang penggunaan ruang itu dalam rangka kegiatan-kegiatan apakah bisnis atau non bisnis itu sudah jelas ya, sudah terpetakan dan pelaku usaha atau misalnya calon investor bisa katakanlah langsung langsung upload langsung ya untuk mendapatkan itu. Jadi aplikasi ini saya kira jelas ya. Jadi sebetulnya kalau ini pun misalnya kita kembangkan ya sampai pada informasi ketenaga kerjaan ya Pak Audi ya.
sampai misalkan kita katakanlah mau bangun katakanlah rumah makan, ini sederhana ya, sampai katakanlah siapa kontraktor yang katakanlah direkomendasikan, itu sebetulnya itu sudah jelas ya dalam katakanlah paket untuk kita mengembangkan katakanlah iklim bisnis iklim investasi yang mantap ya. Jadi saya kira kalau di luar negeri kan begitu. Jadi pada saat kita misalnya katakanlah sudah akan melakukan investasi, kita tidak sulit mencari tenaga kerja, kita tidak sulit mencari misalnya siapa kontraktor bangunan, jenis bangunan, baru sudah jelas juga berapa nilai yang akan dibangun dan seterusnya. Ya begitu ya Pak Audi, saya kira Pak Audi kan biasa ke luar negeri ya. Jadi hal-hal seperti itu saya kira perlu kita kembangkan ke depan. Tapi yang paling penting apa yang dikatakan oleh Salam ini memang mendasar ya. RT RW jelas, kemudian dilanjutkan dengan RDTR. Saya kira ini mungkin yang dapat kami kemukakan ya. Ya baik. Ya baik, terima kasih Bapak. Karena memang waktunya tinggal 8 menit lagi. Ini saya ada pertanyaan terakhir untuk closing statement. Bapak kalau misalnya saya minta 3 langkah prioritas untuk meningkatkan investasi di Sulawesi Utara, apa yang paling penting Ibu? Apakah dari segi regulasinya, promosinya, atau peningkatan sumber daya manusianya Bu? Hal yang paling penting untuk menjamin investasi adalah keamanan. Keamanan itu adalah ruang yang sangat dibutuhkan oleh investor untuk melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua itu adalah komitmen pimpinan. Tadi ada Mbak Tina Justina yang mengatakan bahwa apakah program itu berkelanjutan dari pemimpin yang lalu. Justru kita melihat secara jelas bagaimana keberlanjutan atau kontinuitas dari program pemimpin terdahulu, bagaimana dia berlanjut dan sampai saat ini Bapak Gubernur Sulawesi Utara justru melanjutkan apa yang sudah baik, tapi dengan sentuhan yang lebih besar lagi, di mana inovasi-inovasi investasi itu harus terus dihadirkan, apalagi inovasi di bidang pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan ruang kepada investor untuk dapat melakukan pola kemitraan. Jadi kalau yang pertama keamanan, yang kedua komitmen pimpinan, dan yang ketiga itu adalah kemitraan, baik antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, menengah, kemudian bagaimana pemerintah dengan pelaku usaha dan stakeholders penting lainnya. Ada yang namanya kerjasama pentahelix, akademisi penting, jurnalis penting, RRI Pro 1 penting sebagai sarana untuk menyampaikan program-program pemerintah, sarana berdialog seperti ini, kemudian juga LSM penting. Jadi membangun investasi itu harus berdasarkan kerjasama multi pihak. Baik, kalau dari Bapak Dr. Vicky bagaimana Bapak? Saya kira sama ya. Dan mungkin kalau saya lanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Audi tadi ya, memang pengusaha itu mencari ya bagaimana cost-nya bisa dijangkau ya. Iya baik. Kalau dari Bapak Audi bagaimana Bapak terkait dengan 3 langkah yang seharusnya dilaksanakan? Saya setuju apa yang disampaikan Ibu Kadi Shalom, Pak Feki juga. Tapi kalau bisa saya tambahkan, karena saya orang Sulawesi Utara, jadi tahu bagaimana orang Sulawesi Utara ini bekerja. Saya ingin menitipkan supaya bagaimana sumber daya manusianya itu kita perlu kembangkan. Karena menurut saya itu salah satu yang vital. Mau ditambahkan dari apa yang disampaikan Bu Kadis tadi. Dan satu yang terakhir, tadi ada sempat disampaikan Pak Feki mengenai kawasan ekonomi khusus. Saya setuju bahwa sebenarnya kita harus mengajak pengusaha lokal untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus yang sudah ada di Sulawesi Utara. Karena kalau kita mengharapkan yang dari luar, dari Indonesia, kita punya banyak kompetitor di Kandal, Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Itu banyak kawasan ekonomi khusus untuk ekonomi ya. Jadi saya pikir kita harus andalkan pengusaha lokal kita. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan ya. Ya baik, terima kasih narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Salom, Bapak Dr. Feki, dan juga Bapak Audi sudah menyempatkan waktunya. Dan berdasarkan topik tadi sebenarnya
investasi di Sulawesi Utara sudah termasuk ke arah yang positif, tapi memang perlu sinergi antara pemerintah, antara pengusaha dan juga akademisi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di dialog pada pagi hari ini. Saya Noni Oktavia dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia